Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah ini, yuk kita sama-sama kirimkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kamu pernah berada dalam posisi harus memilih antara impian dan kenyataan? Pernahkah kamu merasa semua pintu tertutup padahal kamu sudah berusaha sekuat tenaga? Dan, mungkinkah keterpurukan justru menjadi awal dari kebangkitanmu? Inilah kisah nyata yang bisa jadi mencerminkan perjalanan banyak orang di luar sana. Hari itu, langit Bandung tampak mendung. Awan kelabu menggantung berat di atas gedung-gedung kampus. Di sebuah halte kecil di pinggir jalan, duduk seorang pemuda bernama Rangga. Wajahnya kusut, matanya menatap kosong ke layar HP-nya yang retak di sudut kanan. Satu pesan masuk. Deh, maaf, sepertinya ayah belum bisa kirim uang bulan ini. Cokospi. Pesan dari ibu. Tangannya yang menggenggam ponsel sedikit gemetar. Ia menatap ke arah gerbang kampus yang ramai oleh mahasiswa berlalu lalang. Tapi hari itu, tidak ada kelas yang ingin ia hadiri. Tidak ada semangat yang tersisa. Rangga adalah mahasiswa prodi bisnis digital. Awalnya, ia menjalani kuliahnya dengan lancar. Ia termasuk aktif. Beberapa kali ikut seminar, lomba bisnis, bahkan sempat dipercaya menjadi mentor untuk mahasiswa baru. Tapi di balik semua itu, ada satu kenyataan yang tidak banyak orang tahu. Ekonomi keluarganya semakin menurun. Toko kelontong kecil milik ayahnya mulai sepi sejak pandemi. Adik-adiknya masih sekolah. Dan biaya kuliah terasa semakin berat dari hari ke hari. Hari itu, Rangga membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Ia berdiri dari halte, menatap kampus untuk terakhir kali, dan melangkah pergi, bukan karena ia menyerah, tapi karena ia memilih jalan lain. Langkah kaki Rangga menyusuri trotoar jalan Dago dengan pelan. Hatinya berat, pikirannya kacau. Tak ada lagi jadwal kuliah, tak ada lagi diskusi tugas kelompok, tak ada lagi rencana semester depan. Semua berhenti begitu saja. Setelah keluar dari kampus, Rangga langsung mencari pekerjaan. Ia cetak ulang CV seadanya di warnet, lalu mulai mengirimkan lamaran kemanapun yang bisa ia temukan. Dari toko pakaian, kafe kekinian, hingga percetakan kecil di gang sempit. Hari demi hari ia lewati dengan harapan dan kekecewaan. 1 minggu tak ada panggilan. 2 minggu, hanya 1 pesan masuk. Maaf, kami mencari kandidat dengan pengalaman lebih. Hatinya makin goyah. Tapi ia tetap bangun pagi, tetap berusaha. Rangga bahkan sempat ikut seleksi kerja di gudang distributor. Ia datang membawa fotokopi KTP, ijazah SMK, dan surat lamaran yang ia tulis tangan. Tapi di sana pun, ia tak lolos. Katanya, terlalu kurus. Tak cocok untuk angkat-angkat barang. Di rumah, ia berusaha tetap tersenyum di depan ibu. Tadi Rangga wawancara, Bu. Insya Allah besok dikabari, katanya sambil menyeduh teh hangat. Padahal kenyataannya, tak ada panggilan apapun. Ia hanya tak ingin ibunya khawatir. Satu malam, saat hujan deras mengguyur kota Bandung, Rangga duduk sendiri di kamar. Ia buka laptop tua peninggalan SMK. Butuh waktu lama hanya untuk menyala. Ia buka folder lama bernama Project Kelas 12. Di sana, ada video presentasi bisnis, animasi logo, dan beberapa desain poster. Semua ia kerjakan waktu masih sekolah dulu di jurusan multimedia. Perlahan, senyumnya muncul. Bukannya aku udah bisa ini dari dulu, gumamnya. Dan saat itu pula, sebuah gagasan kecil muncul di benaknya. Kalau tak ada yang mau menerimaku bekerja, kenapa aku tidak ciptakan sendiri pekerjaanku? Pagi itu, matahari menyinari kamar sederhana Rangga. Ia bangun lebih awal dari biasanya. Di meja belajarnya, laptop tua masih menyala, dengan layar terbuka pada sebuah proyek video lama. Ia mulai menyusun rencana. Tak ada modal besar. Tak ada tim. Hanya dirinya sendiri, satu kamera DSLR tua dari lomba SMK, laptop yang sering ngelag, dan koneksi internet dari tetangga yang kadang putus nyambung. Tapi ia punya satu hal yang tak semua orang miliki. Pengalaman. Selama di SMK jurusan multimedia, ia terbiasa membuat video, mengedit footage, bahkan pernah jadi editor untuk lomba dokumenter tingkat provinsi. Di kampus, ia juga sempat belajar digital marketing, riset pasar,
dan strategi konten. Kini semua itu ia kumpulkan menjadi bekal. Langkah pertama, ia buat akun YouTube bernama Rangga Visuals. Lalu ia siapkan beberapa konten, tutorial editing video ringan, tips desain dengan HP, dan review aplikasi yang membantu content creator pemula. Tak berhenti di situ. Ia juga membuat halaman Facebook Pro. Karena ia tahu, Facebook punya peluang monetisasi lebih cepat bagi pembuat konten aktif. Setiap hari ia buat jadwal, pagi riset, siang rekaman, malam mengedit. Kadang hingga dini hari. Meski lelah, ia merasa hidup kembali. Hari demi hari, ia unggah video secara konsisten. Penonton awal hanya puluhan. Tapi komentar positif mulai berdatangan. Ada yang bilang, "Terima kasih, Bang. Akhirnya ngerti juga cara bikin intro." Komentar seperti itu membuatnya semangat. Ia belajar teknik SEO YouTube, thumbnail yang menarik, dan cara menyusun judul agar mudah ditemukan. Semua ia pelajari dari artikel dan video luar negeri. Ia bahkan menulis catatan kecil berisi strategi harian. Meski belum ada penghasilan, Rangga tidak menyerah. Ia percaya, selama terus menanam, pasti akan ada hasil. Dan hasil itu ternyata datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Hari ke-53 sejak Rangga mulai membuat konten. Pagi itu, notifikasi dari YouTube masuk. "Selamat, channel Anda telah memenuhi syarat untuk monetisasi." Tangannya gemetar saat membaca pemberitahuan itu. Air matanya menggenang, bukan karena nominalnya, tapi karena ia tahu ini adalah awal dari perubahan besar. Channel YouTube Rangga Visuals kini sudah mencapai lebih dari 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Satu videonya yang berjudul "Cara Bikin Video Promosi Cuma Pakai HP" tiba-tiba viral. Di Facebook Pro, kontennya tentang tips edit video cepat juga mulai ramai dibagikan di grup-grup UMKM. Dan di bulan kedua itu, penghasilannya benar-benar masuk. Bukan lagi angka hayalan. Dari YouTube, ia mendapat transfer pertamanya sebesar Rp700.000. Dari Facebook Pro, ia dapat lebih banyak, Rp1.100.000. Rangga langsung membelikan sembako untuk rumah. Berisi beras, telur, minyak goreng, dan satu hal kecil tapi berarti, kopi favorit ayahnya. Ketika ia pulang membawa belanjaan, ibunya kaget. "Ini dari mana, Nak?" Rangga hanya tersenyum. "Dari laptop tua dan kamera lama, Bu." Sejak itu, ia makin giat berkarya. Ia mulai membuka jasa editing video secara online. Klien pertamanya datang dari luar kota, minta dibuatkan video iklan untuk toko online. Lalu ia buka kelas kecil di rumah untuk anak-anak SMK yang ingin belajar bikin konten. Rangga tak hanya menghasilkan untuk diri sendiri, tapi mulai menebar manfaat bagi orang lain. Satu persatu doa yang pernah ia bisikkan di sela tangis malam mulai terkabul. Bukan lewat kampus, bukan lewat kantor, tapi lewat jalan tak biasa, konten digital. Kini, Rangga bukan lagi pemuda yang termenung di halte kampus. Ia sudah menjadi seorang kreator konten yang dikenal di kalangan pelaku UMKM dan pelajar di Bandung. Meski tak punya gelar sarjana, ia punya sesuatu yang jauh lebih nyata, karya. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan membuka dashboard YouTube dan Facebook. Menganalisis performa video, membaca komentar, mencatat ide, dan mengevaluasi hasil. Ia belajar cara meningkatkan engagement, memahami algoritma, bahkan mempelajari tren suara dan musik yang sedang ramai. Satu hal yang membuat Rangga berbeda, ia selalu membalas komentar dari penontonnya. Bukan sekadar formalitas, tapi sebagai bentuk penghargaan. Karena ia tahu, tanpa mereka, ia bukan siapa-siapa. Beberapa waktu kemudian, ia diundang menjadi narasumber webinar oleh komunitas digital marketing kampus lamanya. Saat tampil, banyak yang kaget. "Rangga? Bukannya dia udah Tapi hari itu, ia bicara dengan tenang dan percaya diri, membagikan pengalamannya dari nol. Bukan dari teori, tapi dari praktik di dunia nyata. Seorang dosen bahkan berkata, "Rangga, kamu sudah mengajarkan hal yang lebih nyata dari apa yang kami sampaikan di kelas." Tak lama setelah itu, sebuah brand lokal menghubunginya. Mereka ingin bekerja sama membuat konten promosi produk. Nilai kontraknya lebih besar dari gaji awal pegawai kantor. Rangga menatap layar email itu cukup lama,
lalu menghela napas pelan. Dulu aku dianggap tidak layak untuk dipekerjakan. Sekarang, aku yang memilih pekerjaan mana yang layak untuk kuterima. Ia menulis satu kalimat kecil di dinding kamarnya. Internet itu panggung. Tinggal kamu mau naik atau terus jadi penonton. Suatu sore yang teduh, Rangga berdiri di depan gerbang kampusnya yang dulu. Tempat yang pernah ia tinggalkan dengan berat hati. Tempat yang dulu jadi saksi ketika ia memutuskan mundur, bukan karena gagal, tapi karena keadaan yang memaksanya. Namun kali ini, ia kembali bukan sebagai mahasiswa. Ia diundang sebagai pembicara tamu di seminar kewirausahaan digital. Namanya terpampang di poster acara. Rangga Pratama, Digital Content Creator dan Founder Rangga Visuals. Di auditorium, ratusan mahasiswa duduk rapi. Sebagian sibuk dengan catatan, sebagian lagi sibuk merekam menggunakan HP. Ketika Rangga naik ke panggung dan mulai berbicara, suasana hening. Ia menceritakan perjalanan jatuh bangunnya, dari keluar kampus, ditolak kerja, hingga akhirnya membangun bisnis konten yang kini menopang hidupnya dan keluarganya. Buat kalian yang masih kuliah, manfaatkan waktu. Serap ilmu sebanyak mungkin. Tapi ingat, gelar bukan satu-satunya tiket menuju kesuksesan. Yang penting itu bukan seberapa tinggi sekolahmu, tapi seberapa besar kemauanmu untuk terus belajar. Tepuk tangan pun menggema. Beberapa mahasiswa bahkan antre untuk bertanya dan berfoto. Salah satunya berkata, "Kak Rangga, saya juga dari jurusan bisnis digital, tapi sering ragu buat mulai. Tapi setelah dengar kisah ini, saya jadi yakin." Hari itu, Rangga tidak hanya berbagi cerita, ia menyalakan harapan. Ia tak butuh validasi dari ijazah, karena hidupnya sendiri sudah menjadi bukti nyata. Setelah acara selesai, ia duduk di tangga kampus sendirian, menatap langit Bandung yang mulai jingga. Ia tersenyum kecil. Aku memang sempat keluar, tapi bukan berarti aku berhenti. Beberapa bulan setelah acara di kampus, kehidupan Rangga makin stabil. Kini ia bukan hanya seorang kreator konten, tapi juga mentor digital bagi pemula. Ia membuka kelas online kecil-kecilan, membimbing anak muda yang ingin belajar produksi konten dari nol. Banyak di antara muridnya adalah mereka yang pernah merasa gagal, yang tak bisa melanjutkan kuliah, yang ditolak saat melamar kerja, yang merasa dunianya sempit. Dan bagi mereka, kisah Rangga adalah pelita. Suatu malam, saat sedang mengedit video testimonial salah satu muridnya, ibunya menghampiri. "Rangga, ibu bangga sama kamu," katanya sambil menaruh segelas teh hangat di meja. Rangga diam sejenak, tersenyum, lalu menjawab, "Semuanya ini karena ibu yang selalu doain." Dulu, Rangga pernah berpikir jalan hidupnya hancur saat harus keluar dari kampus. Tapi ternyata, Allah hanya mengalihkannya ke jalan yang lebih cocok. Jalan yang tak pernah terpikirkan. Jalan yang tak mudah, tapi penuh berkah. Kini, ia bisa menghidupi keluarganya. Ia bebas menentukan waktunya sendiri. Ia bisa berbagi ilmu kepada banyak orang. Dan yang paling penting, ia tak pernah menyesali apapun yang telah terjadi. Karena pada akhirnya, tidak ada yang sia-sia. Ilmu yang ia dapat di SMK, pengalaman yang ia serap saat kuliah, kegagalan yang ia alami, semua terangkai menjadi bekal untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Di atas meja kerjanya, tergantung sebuah catatan kecil. Gagal kuliah bukan akhir cerita. Bisa jadi itu pintu menuju takdir luar biasa. Dan cerita Rangga adalah bukti nyata bahwa jatuh bukan berarti selesai.